Baik, selamat datang kembali di channel Efrata GE. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang normalitas data. Jadi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi sama seperti di teknik uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk yang data tunggal saja, tidak dilakukan pada data kelompok. Nah, pada uji kali ini sama seperti di uji Lilliefors. Yang pertama dulu kita menentukan taraf signifikannya. Jadi terserah ya, pilih yang 5% atau yang 1% ya. Kemudian kita menentukan hipotesisnya. Yang pertama kita tentukan H0-nya bahwa data berdistribusi normal. Kemudian H1-nya atau hipotesis tandingannya yaitu data tidak berdistribusi normal. Itu langkah pertama. Kemudian selanjutnya kita juga menentukan kriteria pengujiannya ya. Nah, ingat bahwa tolak H0 itu jika Amax-nya lebih besar daripada D-tabel. Kemudian diterima H0 jika Amax-nya kurang dari atau sama dengan D-tabel. Itu merupakan langkah pertama yang perlu Anda ingat. Yang pertama tadi menentukan taraf signifikannya, kemudian menentukan hipotesisnya, dan yang terakhir adalah kriteria pengujian. Lalu untuk langkah kedua, yang pertama, susunlah data dari data yang diberikan ke kita itu disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian susun frekuensi nilai yang sama, misalnya ada 2 ada 2 kali ada 2 berarti tulis nilainya 2, kemudian frekuensinya 2. Misalnya ada angka 3 itu ada 4 kali kan, berarti tulis angka 3, kemudian tulis frekuensinya 4. Lalu selanjutnya untuk menentukan nilai proporsinya itu mudah sekali, yaitu akan ada rumusnya di sana adalah PI sama dengan FI per N. N itu banyak data, sementara FI itu frekuensinya. Jadi tinggal misalnya tadi kan 2 sebanyak 2 berarti 2 per banyaknya data. Misalnya datanya sebanyak 10 kan, berarti 2 per 10. Kayak tadi angka 3 sebanyak 4 kan, contohnya berarti 4 per 10. Jadi seperti itu cara menentukan nilai proporsinya. Kemudian hitung proporsi kumulatif. Nah, proporsi kumulatif itu sama seperti di uji Lilliefors kemarin, bedanya di proporsi kumulatif ini bedanya di sini dia pakai bilangan desimal, berarti dia pakai menggunakan 0, kalau di Lilliefors kemarin dia pakai bilangan asli mulai dari 1, 2 dan selanjutnya. Itu aja perbedaannya. Tetapi tetap untuk masalah posisi tetap dia pakai 0,1, 0,2, tetapi urutannya sama, tetap sama, tidak mempengaruhi. Perbedaan angka saja yang membedakan mereka, ya. Selanjutnya data yang sudah kita urutkan tadi, kemudian kita transformasi nilainya ke angka baku J, ya. Seperti di Lilliefors kemarin kan pakai rumus YI kurang Y rata-rata per S. Sama seperti di sini juga dia menggunakan rumus yang sama, cuman perbedaan simbol saja ya. XI kurang X rata-rata per S. Jadi tidak ada perbedaan, cara mencari nilai Z-nya sama. Kemudian tentukan nilai Z-tabelnya. Jadi kita menggunakan Z-tabel kemarin, cara pembacaannya juga sama ya. Cara pembacaannya juga sama. Lalu kemudian di sini ada perbedaan. Di sini kita menentukan nilai harga mutlak A2. Jadi A2 itu kita peroleh dari KP, yaitu yang kumulatif tadi ya. Kumulatif tadi kurang J-tabel. Jadi mengapa yang kumulatif tadi dia menggunakan 0, karena kan J-tabel kan pakai 0, jadi biar relevansi. Jadi makanya digunakan kumulatif tadi itu 0, Nah, jadi harga mutlak A2 itu diperoleh dari KP kurang J-tabel. Kemudian untuk menghitung nilai A1 diperoleh dari P kurang A2. Jadi P tadi itu nilai proporsi tadi, ya kan? Lalu kemudian kita cari A1 maksimumnya, yaitu Amax-nya yang untuk menentukan apakah tolak atau terima H0 tadi. Kemudian lakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan ya.
nilai A1 dengan D-table. Nanti ada D-table. Nanti akan Bapak bantu bagaimana cara membaca D-table. Kita bandingkan apakah A1 lebih besar daripada D-table atau kurang daripada D-table. Nilai tabel Kolmogorov atau Smirnov dengan kriteria. Ingat bahwa kriteria yang pertama tadi bahwa tolak H0 jika A-max-nya lebih besar daripada D-table. Kemudian terima H0 jika A-max-nya kurang dari atau sama dengan D-table. Bapak yakin bahwa nanti akan lebih jelas ketika kita masuk pada contoh soal. Oke, seperti yang ada di bawah itu ada contoh soal, yaitu contoh 4.2. Di sana kita diminta untuk melakukan uji normalitas tetapi dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Nah, di situ jelas ada 10 data ya, 9, 7, 4, 7, 4, 8, 8, 6, 5, 6. Nah, ke 10 data tersebut kita akan menguji normalitasnya dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita harus mencari nilai rata-ratanya. Ini rata-rata biasa ya, atau kita hitung jumlah datanya, baru kemudian dibagi banyaknya data untuk memperoleh rata-ratanya. Saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Selanjutnya perhatikan tabel di atas. Itu digunakan untuk mencari nilai simpangan baku. Jadi sama seperti di Lilliefors kemarin, untuk di teknik ini kita mencari nilai simpangan bakunya dengan cara yang sama. Kan tadi ada nilai data-data X ya, ada 10 data. Lalu kemudian silakan kurangi dengan rata-ratanya. Kemudian Anda pangkatkan 2 ya. Seperti di sini misalnya untuk nomor 1 ya. 4 kurang rata-rata. Rata-rata tadi kan negatif 6,4 ya. Berarti 4 kurang 6,4 dapat min 2,4. Lalu yang min 2,4 itu kamu pangkatkan 2. Sehingga diperoleh 5,76. Sampai ke data yang 10 Anda lakukan hal yang sama. Lalu kemudian hasil pengurangan kemudian Anda kuadratkan itu. Anda jumlahkan ya. Anda sigmakan sehingga memperoleh 26,40 ya kan. Baru bawa kemudian di rumus simpangan baku, yaitu E sama dengan akar sigma XI kurang X bar pangkat 2 kurang N kurang 1. Nah, karena dinilai di bagian pembilang itu kan udah diperoleh sebesar 26,40, lalu kemudian tinggal tulis akar 26,40 per 9. Kan N kurang 1, datanya kan 10 ya kan? Berarti 10 kurang 1 tinggal 9, berarti akar 26,40 per 9. Sehingga diperoleh 1,62. Lalu karena kita sudah memperoleh nilai rata-rata, kemudian nilai simpangan baku, berarti kita udah mudah dong menentukan nilai baku Z-nya. Nah, silakan Anda tentukan nilai baku Z-nya ya. Mulai dari J1 sampai ke JJ berikutnya. Anda tentukan. Berarti ingat bahwa rumus J tadi yaitu XI kurang X rata-rata per simpangan baku. Kita ambil salah satu contoh ya. Misalnya untuk J1 berarti X1 kurang X rata-rata per S berarti 4, rata-rata kan 6,4. Datanya 4 berarti 4 kurang 6,4 ya kan? 4 kurang 6,4 dibagi 1,62 sehingga diperoleh negatif 1,48. Begitu juga dengan J2. J2 kan 5 ya kan? Berarti 5. Oh ya, J2 5 berarti 5 kurang 6,4 per 1,62 diperoleh negatif 0,86. Ingat bahwa ini diurutkan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cuman di tabel di atas untuk pencarian simpangan baku kan dia tidak mengurutkan. Jadi sesuaikan dengan yang urutannya. Berarti mulai dari 4, kemudian 5, kemudian yang 6. Ya, bisa ya. Oke. Sehingga nanti sampai ke J6 itu Anda memperoleh nilai J-nya, yaitu terakhir angka terbesar kan 9. Berarti 9 kurang 6,4 per 1,62 sama dengan 1,66. Ini tidak kan datanya 10. Mesti Anda bertanya, loh kok sampai J6 ya? Kan ada data yang sama. Ya, jadi untuk data yang sama tidak perlu dicarikan nilai J-nya secara berulang, ya. Oke.
Oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai PI-nya dan KP. PI tadi nilai proporsi, kemudian KP-nya proporsi kumulatif ya. Jadi perhatikan tabel di bawah ini kan ada tabel ya. Di situ ada datanya sebanyak 6 ya. 6 baris, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu sebenarnya bukan X bar ya, di situ ada salah ketik ya. Itu XI ya, berarti data yang digunakan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang F itu frekuensi, berarti banyaknya masing-masing data. Misalnya 4 ada sebanyak 2, 5 ada sebanyak 1, 6 ada sebanyak 2 itu. Kemudian P itu proporsi tadi, berarti kan tadi Bapak jelaskan bahwa untuk memperoleh nilai proporsi itu diperoleh dari banyaknya data per jumlah data semua. Berarti karena banyaknya data 4 adalah 2, berarti 2 bagi 10, berarti 0,2 ya kan. Kemudian angka 5 banyak datanya 1, berarti 1 per 10 dapat 0,1. Dan begitu juga sampai seterusnya. Lalu kemudian untuk nilai KP-nya, ingat bahwa untuk proporsi kumulatif tadi Bapak jelaskan bahwa dia menggunakan 0, berarti anggap misalnya ya, untuk yang angka 4 menempati posisi 0,1, 0,2, berarti silakan tulis 0,2. Untuk angka 5 karena hanya satu angka, berarti dia menempati posisi 0,3. Untuk angka 6 kan ada sebanyak 2, berarti dia menempati posisi 0,4, 0,5. Silakan tulis. Sampai nanti yang ke-9, karena cuma satu angka, berarti terakhirnya kan 0,9, berarti dia menempati posisi 1,0, yaitu 1. Jadi begitu cara menentukannya. Selanjutnya untuk JI-nya ya digunakan rumus yang tadi, berarti udah didapat hasilnya ya. Berarti silakan Anda pindahkan aja nilai J1 sampai J6 tadi di tabel ini ya. Kemudian untuk J tabelnya masih sama seperti cara yang kemarin. Silakan masukkan J tabelnya dengan menggunakan J tabel. Silakan isi di sini. Lalu kan di sini ada 1A2. Nah, untuk mencari A1A2-nya, perhatikan catatan di bawah ini ya. Untuk nilai J tabel diperoleh dari tabel distribusi kurva normal ya. Jika JI-nya ini ya, jika JI-nya kurang dari 0, berarti J tabelnya diperoleh 0,5 kurang nilai tabel J. Berarti yang daerah yang JI-nya negatif, yang kurang dari 0, berarti untuk menentukan nilai J tabelnya, jadi untuk menentukan J tabelnya silakan 0,5 dikurang nilai tabel J. Jadi itulah isi daripada J tabel itu. Kemudian yang J-nya lebih besar dari 0 atau 0,5, maka silakan tambahkan 0,5 ditambah nilai tabel J. Jadi disitulah diperoleh nilai-nilai daripada kolom J tabel itu. Bisa ya? Selanjutnya untuk menentukan nilai A2 diperoleh dari KP kurang J tabel. Jadi silakan kurangkan. Misalnya untuk KP 0,2 kan, berarti dikurang J tabelnya, berarti 0,2 kurang 0,0694 diperoleh 0,1306. Jadi disitulah diperoleh nilai A2-nya. Yang kedua misalnya 0,3, yang KP 0,3 dikurang di J tabel 0,1949 sehingga diperoleh A2-nya 0,1051. Begitu juga dengan nilai A1-nya diperoleh dari P kurang A2. Ingat P tadi itu yang nilai proporsi ya, yang nilai P. Jadi perhatikan kolom P. Berarti P kurang A2, berarti 0,2 misalnya ya. Contohnya 0,2 kurang 0,1306 sehingga diperoleh 0,0694. Sehingga dari situlah kita memperoleh nilai A1-nya. Nah, kita sudah memperoleh nilai A1 dan nilai A2-nya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai A-max-nya ya. Lalu perhatikan nilai A-max-nya di A1 ya. Mana nilai yang terbesar di A1 itu? Ternyata nilai yang terbesar itu ada dua kemungkinan di sini.
Oh iya, ada dua, ada ini ya, 0,1443 itu yang paling terbesar. Berarti nilai amaksnya itu 0,1443. Itu artinya amaksnya itu 0,1443. Lalu kalau kita perhatikan D tabelnya ya, dengan menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov untuk alfa 0,05 dengan jumlah sampel 10 diperoleh D tabelnya sebesar 0,410. Itu artinya diperoleh nilai amaksnya kan 0,1443 kan. Kurang daripada D tabel. D tabelnya kan 0,410 ya kan. Itu artinya H0 diterima dan disimpulkan data berdistribusi normal.